Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilhak dengan NIM D1A1211068. Saya akan presentasikan materi tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sumber historis sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikemukakan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 25 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penetaran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie disibukkan masalah politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang pada pembimbing pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila BP 7. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan Tap Nomor MPRS 1996 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa secakawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk penghargaan pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termaksud partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.